Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian T.N. Sumawati dengan NIM S1Q01921. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran konstruktivistik. Secara filosofis, belajar menurut teori konstruktivisme adalah membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Slavin menyatakan bahwa dalam proses belajar dan pembelajaran siswa harus terlibat aktif dan siswa menjadi pusat kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas. Sejarah teori konstruktivisme: pertama Piaget, kedua Vygotsky. Piaget dan Vygotsky, di mana keduanya menekankan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam memahami informasi-informasi baru. Pembelajaran sosial, ide-ide konstruktif modern banyak berlandaskan pada teori Vygotsky. 4 kunci yang diturunkan dari teori ini adalah: pertama, penekanannya pada hakikat sosial dari pembelajaran, yaitu siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu. Kedua, zona perkembangan terdekat, yaitu bahwa siswa belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona perkembangan terdekat mereka. Ketiga, pemanggangan, yaitu proses di mana seseorang tahap demi tahap berkesepakatan dalam belajar dengan seseorang, apakah seseorang yang dewasa atau teman sebaya yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah self-folding, yaitu siswa seharusnya diberikan tugas-tugas kompleks, sulit, dan realistik dan kemudian diberikan bantuan secukupnya untuk menyelesaikan tugasnya. Proses top-down. Top-down adalah teori yang menyatakan bahwa proses pengenalan suatu objek yang kita amati adalah diawali dengan suatu hipotesis mengenai identitas suatu pola atau objek yang diamati yang diikuti oleh pengenalan bagian-bagian pola tersebut berdasarkan asumsi yang telah dibuat sebelumnya. Dalam pendekatan konstruktivitas, pengajaran lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up, di mana berarti dalam pemrosesan top-down siswa mulai dengan masalah-masalah yang kompleks untuk dipecahkan dan selanjutnya memecahkan atau menemukan dengan bantuan guru keterampilan dasar yang diperlukan. Konstruksi pengetahuan Frank Gall Shepard mengungkapkan bahwa ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu pertama, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Dan ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada lainnya. Faktor-faktor yang juga mempengaruhi proses mengkonstruksi pengetahuan adalah konstruksi pengetahuan seseorang yang telah ada domain pengalaman dan jaringan struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar menurut teori konstruktivistik: pertama, proses belajar konstruktivistik; kedua, peranan siswa; ketiga, peranan guru; dan keempat, sarana belajar; kelima, evaluasi belajar. Pembelajaran behavioristik, yaitu kurikulum disajikan dari bagian-bagian menuju keseluruhan dengan menekankan pada keterampilan dasar, dan kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada buku teks dan buku-buku kerja. Sedangkan pada pembelajaran konstruktivistik, yaitu kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian-bagian dan lebih mendekatkan pada konsep-konsep yang lebih luas, dan kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan siswa. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran fisika. Sebagai guru konstruktivisme, guru fisika selain mengerti isi bahan fisika juga perlu mengerti bagaimana isi itu dalam perkembangan sejarah fisika berkembang. Pemahaman histori ini akan meletakkan suatu pengetahuan dalam konteks yang mudah dipahami. Dari terlepas begitu saja, langkah-langkah dalam pengelolaan pembelajaran yang
Karakteristik dapat dilihat dari 3 sisi, yakni persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan model konstruktivisme. Dalam penggunaan model konstruktivisme terdapat keuntungan, yaitu dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam mempelajari konsep IPA, melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Adapun kelemahan pembelajaran konstruktivisme adalah siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ilmuwan, sehingga menyebabkan miskonsepsi. Konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama. Kesimpulan, maka dalam wawasan ini sebenarnya siswalah yang mempunyai peranan penting dalam belajar, sedangkan guru secara fleksibel menempatkan diri sebagaimana diperlukan oleh siswa dalam proses memahami dunianya. Pada suatu saat, guru memberi contoh atau model bagi siswanya, dan pada saat yang lain, guru membangunkan rasa ingin tahu dan keinginan anak untuk mempelajari sesuatu yang baru. Pada saat tertentu, guru membiarkan anak mengeksplorasi dan bereksperimen sendiri dengan lingkungannya. Guru cukup memberi semangat dan arahan saja. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu datangnya dari pribadi saya, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.